Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdurrahman Fatir Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi hukum sosial bahwa seseorang yang perbuatannya jelek dan sering menjadi gangguan bagi masyarakat, ia tidak akan diperdulikan di lingkungannya ketika ia mengalami kesulitan atau bahkan meninggal dunia. Padahal yang namanya manusia tidak selalu dan selamanya seluruh catatannya hitam kelam. Bisa jadi ada yang baik dan bermanfaat walau hanya sepele. Tetapi hal yang kecil dan sepele itulah yang kadang-kadang mengundang rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pernah terjadi di kota Basrah. Ada seorang pemabuk yang sangat buruk moralnya. Dia meninggal dunia. Istrinya memberitahukan hal itu kepada para tetangganya, tetapi mereka sama sekali tidak memperdulikan dan tidak mau merawatnya. Karena itu ia memanggil 4 orang buruh upahan untuk merawat jenazahnya dan kemudian membawanya ke mushola. Tetapi sesampainya di sana tidak ada seseorang pun yang hadir untuk menyolatkannya. Beberapa orang yang mengetahui hanya melihat dan membiarkannya setelah tahu siapa gerangan jenazah itu. 4 buruh itu pun tidak bisa melaksanakan sholat jenazah. Karena tidak tahu harus bagaimana, istrinya itu memerintahkan orang-orang upahan itu untuk membawanya ke pinggiran hutan dan menguburkannya di sana. Tidak jauh dari hutan tersebut ada sebuah bukit, yang di sana ada seseorang yang soleh dan zuhud. Dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Ia tidak pernah turun dan berkumpul di masyarakat, kecuali untuk sholat Jumat saja. Entah bagaimana asal muasalnya, tiba-tiba orang itu turun gunung dan mendatangi jenazah sang pemabuk yang tengah digali kuburannya itu. Kemudian ia menyolatkannya. Setelah itu ia duduk menunggu untuk memakamkannya. Peristiwa turunnya orang yang soleh dan zahid dari pertapaannya di atas bukit itu menjadi berita menggemparkan bagi masyarakat sekitarnya. Mereka merasa takjub dan keheranan sehingga datang berduyun-duyun ke pinggiran hutan tersebut. Salah satu dari tokoh masyarakat tersebut menghampiri orang soleh tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, mengapa engkau menyolatkan jenazah orang ini? Sedangkan ia adalah orang yang sangat buruk dan banyak sekali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas orang soleh itu berkata, "Aku diperintahkan, tentunya melalui ilham, turun ke tempat ini karena ada jenazah seseorang yang telah diampuni oleh Allah. Sedangkan tidak seorang pun di sana kecuali hanya istrinya." Orang-orang jadi keheranan mendengar jawaban tersebut. Bertahun-tahun mereka tinggal bersama orang itu dan sama sekali tidak pernah melihat bahkan mengetahui kebaikan yang dilakukan olehnya. Sang Zaid tampaknya mengetahui kebingungan masyarakat. Karena itu ia memanggil istrinya dan berkata, "Bagaimana sebenarnya keadaan dan perilaku suamimu itu?" Sang istri lantas berkata, "Seperti yang diketahui banyak orang, sepanjang hari ia hanya sibuk minum minuman keras atau khamr di kedai-kedai. Pulangnya di malam hari dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Seringkali ketika ia tersadar di waktu fajar, ia mandi dan wudhu, kemudian sholat subuh. Tetapi di pagi harinya, ia kembali ke kedai-kedai untuk minum khamr seperti biasanya. Hanya saja di rumah kami tidak pernah kosong dari 1 atau 2 orang anak yatim yang ia sangat menyayanginya melebihi anaknya sendiri. Dan di waktu sadarnya,
ia selalu bermunajat sambil menangis sesenggukan. Ya Allah, di bagian neraka jahanam yang manakah Engkau akan menempatkan penjahat, yakni dirinya sendiri ini? Sang Zaid berkata, sungguh maha luas kasih sayang Allah. Mungkin karena sangat sedikitnya kebaikan yang dilakukannya, sehingga merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Dan juga kesabarannya menanggung kehinaan dan cibiran sinis dari lingkungannya yang mengundang rahmat dan ampunan Allah. Mendengar penjelasan itu, anggota masyarakat yang hadir segera ikut menyolatkan jenazah pemabuk tersebut. Kemudian mereka ikut serta menguburkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.